Episode 24. Lihatlah Morgan, sekarang aku menjadi nyonya di mansion mewah dan megah ini. Mansion impian semua orang. Haha. Oh, nyamannya hidup menjadi nyonya Abraham. Laut bersorak senang dan mengempaskan tubuhnya di atas sofa kesayangan Kimberly. Cih, ingatlah ini semua milik Kim. Sarkas Morgan supaya lo tidak melupakan Kim, sang pemilik mansion mewah itu. Cak, aku tidak peduli dan sekarang tujuanku adalah Malvin Abraham, bisik Lord dan tersenyum miring. Lord pun berdiri dan melangkah menuju lift. Lord meninggalkan Morgan di ruang santai itu sendiri. Morgan sendiri hanya bisa tersenyum sinis pada Lord. Dasar gadis bodoh, cibir Morgan, wanita itu pun mengikuti langkah Lord menuju lift. Sementara Lord mendengus kesal saat berada di depan kamar Kim dan Malvin. Sejak tadi Lord mengetuk pintu kamar Malvin, bahkan Lord mendobrak kasar pintu kokoh itu. Lord yang awalnya merasa senang karena malam ini akan menghabiskan malam pertamanya dengan Malvin, tapi angan-angannya itu hancur saat Lord melihat barang-barang miliknya masih ada di luar kamar. Dengan emosi Lord mengetuk pintu itu kuat sehingga menghasilkan suara keributan. Malvin sayang, buka pintunya, pekik Lord. Malvin Abraham, Malvin buka pintunya. Teriakan dan ketukan pintu Lord membahana di ruangan itu. Malvin, teriak Lord. Cak, akhirnya pintu kamar itu terbuka dengan kasar dan Malvin keluar dengan wajah merah, darah karena amarah. Malvin menyorot Lord dengan tajam karena saat ini Malvin sedang beristirahat sedangkan Lord tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun dari Malvin yang hanya menggunakan celana tanpa atasan yang memamerkan tubuh atletisnya. Lord meneguk ludahnya kasar saat melihat jangkung Malvin naik turun karena amarah itu. Apa yang kau lakukan, Lord? Hardik Malvin. Tentu saja, aku ingin tidur di kamarmu, jawab Lord santai. Malvin terkekeh dan menatap wanita di depannya dengan lekat. Apa kau lupa kalau kamar ini adalah milikku dan Kim? Jadi kalau kau ingin tinggal di sini, tidurlah di kamar lain, karena aku tidak akan sudi tidur dengan jalang sepertimu, ujar Malvin dan tersenyum miring. Oh ya, apa kau juga lupa kalau terakhir kita berada di kamar ini, Malvin? Dan di kamar ini juga Kim melihat kita menikmati percintaan panas kita, sayang. Jadi mari kita mengulang lagi. Dengan nada santai, Lord menjawab telak perkataan Malvin. Dasar murahan, menyingkirlah dari hadapanku dan kau tidak akan tidur di kamar ini. Aku pun tidak akan mau tidur dengan orang sepertimu. Malvin mendorong kasar tubuh Lord saat wanita itu memaksa ingin masuk di kamar Kim. Lepaskan Malvin, aku tidak peduli. Pokoknya aku ingin tidur denganmu. Lord menolak pergi dari hadapan Malvin. Pergi Lord, bentak Malvin yang sudah kehabisan kesabaran. Tidak, aku tidak akan pergi dari sini, tolak Lord dan berusaha masuk ke dalam kamar Kim. Apa maumu Lord? Tanya Malvin geram sambil mendorong tubuh Lord keluar dari kamar. Saat wanita itu sudah masuk ke dalam kamar Kim, sebuah senyum licik terlihat di wajah Lord yang masih belum sempurna itu. Lord menatap Malvin dan jari-jarinya bermain di dada telanjang Malvin. Jangan menyentuhku wanita sialan. Malvin menyentakkan tangan Lord. Ayolah sayang, aku sangat merindukan tubuh indah dan aromamu ini. Bisik wanita itu di telinga Malvin dan menjilatinya. Menjauhlah, kembali Malvin mendorong tubuh Sinta Lord membuat wanita itu hanya bisa mengeram dan mendengus kesal. Cak, come on sayang, aku tahu sejak tadi kau menahannya. Lord mendekati Malvin kembali dan kini tangannya sudah bermain di pusat tubuh Malvin. Come on sayang, dia sangat tersiksa. Bisik Lord dan kembali menggoda Malvin. Lord tidak kehabisan akal untuk menggoda Malvin. Wanita itu sangat tahu letak kelemahan Malvin dan sekarang Lord menggoda Malvin dengan memainkan letak kelemahan pria itu. Sementara Malvin hanya bisa menggertakkan giginya dan mengetatkan rahangnya saat Lord berhasil memancing hasratnya. Malvin mendorong tubuh Lord kasar sehingga wanita itu terguncang ke lantai. Setelah itu Malvin menutup kasar pintu kamarnya dan tidak lupa Malvin mengunci kamarnya kembali. Dasar bajingan, maki Lord dan berusaha bangkit. Lord kembali mengetuk pintu kamar Kim kasar dan memaki Malvin. Malvin, buka pintunya Malvin. Malvin buka. Malvin sialan. Brengsek, maki Lord frustasi.
Lot pun menjauh dari kamar Kim. Dia memasuki sebuah kamar yang tidak jauh dari kamar Kim dan Malvin. "Pelayan," teriak Lot. "Bawakan barang-barangku," perintah Lot saat seorang pelayan wanita tua mendekatinya. "Cepatlah bodoh," bentak Lot saat pelayan itu kesusahan membawa koper Lot. "Dasar lamban," cibir wanita itu. Dengan sekuat tenaga pelayan tua itu membawa dan mengangkat koper besar Lot dan membawanya ke kamar yang dimasuki oleh Lot. Episode 25. Dasar Malvin, sialan, bisa-bisanya dia memperlakukan aku seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu memperlakukan aku seperti ini, Malvin Abraham. Aku bersumpah akan menjadikanmu milikku dan hanya aku yang boleh ada di hati dan pikiranmu. Lot begitu geram karena gagal menggoda Malvin. Wanita itu melampiaskan amarahnya kepada barang yang ada di dalam kamar mewah itu. Kamar tempat mendiang orang tua Kim dulu. Lot memilih kamar itu karena kamarnya terlihat mewah dan luas. Dia tidak akan kalah dengan kehidupan Kim yang selalu berlimpahkan harta. Dia akan memperlihatkan statusnya sekarang sebagai Nyonya Abraham, istri kedua dari pengusaha sukses di negara Paris. Klek, Malvin keluar dari kamar mandi dengan wajah terlihat segar. Pria itu harus menghabiskan waktunya di dalam kamar mandi karena ulah Lot yang memancing hasratnya yang tiba-tiba bangkit. Jadilah pria itu terpaksa melakukannya sendiri dan berusaha untuk tidak menyerang Lot. Wanita sialan itu benar-benar akan membuatku menjauh dari Kim. Dasar wanita murahan. Untung saja aku bisa menahannya untuk tidak menyerang wanita sialan itu. Kalau tidak, bisa-bisa aku akan mengingkari janjiku pada Kim, sungut Malvin, dan merebahkan tubuh tingginya di ranjang king size-nya. "Aku sudah tidak sabar bertemu denganmu, sayang. Aku akan menjemputmu dan menyambut Kim. Iya, aku harus memberi kejutan buat Kim. Aku akan mengadakan pesta untuk Kimku. Kim sangat menyukai pesta kebun, dan aku akan memberikan pesta meriah buatnya besok," gumam Malvin dan tersenyum senang. "Aku sudah tidak sabar ingin memelukmu, sayang. Kimberly Like, aku sangat merindukanmu." Malvin memonolog sendiri dan memandangi langit-langit kamarnya. "Apa yang terjadi dengan wajahmu?" Morgan menatap Lot dengan lekat saat wanita itu menghampirinya yang sedang berada di minibar di mansion itu. "Cih, bukankah wajahku memang hancur sekarang?" jawab Lot malas. "Kau tidak terlihat baik-baik saja. Apa kau gagal naik di ranjang Malvin?" tebak Morgan, dan wanita berambut pendek itu tersenyum sinis. "Bantu aku mendapatkan Malvin kembali. Aku ingin menghabiskan malam panas dengannya malam ini dan menanamkan benihnya di rahimku agar Malvin bisa aku miliki seutuhnya. Ayolah bantu aku, Morgan," ujarnya dengan sorot mata memohon. "Cak, bukankah kau ahli dalam merayu para pria mangsamu? Cibirnya dengan raut wajah mengejek. "Ayolah Morgan, yang aku hadapi Malvin Abraham, laki-laki yang sangat tergila-gila pada istrinya," ucap Lot memelas. "Kalau dia tergila-gila pada istrinya, kenapa dia ingin menjadikanmu penghangat ranjangnya?" tanya Morgan dengan alis mengerut. "Entahlah, tapi semenjak aku berhasil menggodanya malam itu dia jadi ketagihan." Lot terkekeh saat mengingat di malam dia berhasil naik ke ranjang Malvin saat Kim sedang keluar negeri. Setelah malam itu, setiap ada kesempatan mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Meskipun Kim berada di mansion sekalipun, mereka akan bermain di dalam kamar Lot atau di kamar kosong lainnya. Di saat Kim sudah terlelap ataupun Malvin sengaja memberi Kim obat tidur. "Lakukan cara yang biasa kau lakukan padanya." Setelah Morgan menyadari Lot dari lamunannya tentang malam-malamnya dan bersama Malvin. "Bagaimanapun Malvin adalah pria dewasa dan normal, dan aku yakin Malvin memiliki hasrat yang sangat besar. Mungkin saja bukan hanya dirimu saja teman ranjangnya. Siapa tahu di luar sana masih banyak lagi wanita-wanita simpanan pria itu," ungkap Morgan sambil menyesap minumannya dan mengepul asap rokoknya. "Tidak mungkin Malvin sebrengsek itu, Morgan," ujar Lot geram. Morgan hanya mengedikkan bahunya dan kembali menyesap minumannya. Lot, dia seorang Malvin Abraham, pengusaha terkaya di negara ini, dan kau tahu artinya apa? Artinya dia digilai para wanita dan berusaha menjadi teman ranjang pria itu, dan aku dengar dia sering bertukar pasangan dengan rekan bisnisnya, dan setiap melakukan pertemuan selalu ada wanita di sisinya. Kau tahu apa yang mereka lakukan? Mereka berpesta, ungkap Morgan dengan cibiran. "Jadi berusaha untuk mendapatkan pria brengsek itu, kalau kau memang tergila-gila padanya, karena aku tidak yakin kau mampu mendapatkannya," sindir Morgan membuat Lot menghunusnya tajam. "Aku akan menyingkirkan semua wanita yang menghalangiku untuk mendapatkan Malvin sekalipun itu seorang Kimberly,"
Malvin Abraham hanya milikku, ujarnya dengan tekad yang menggebu.